Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen kelompok 34 sesi Kamis 2 ingin mempresentasikan modul 4 yaitu hosting dan aplikasi Android. Saya Ais Nurrahma, NPM 19108. Saya Nasratul Umawi Mutakin, NPM 19182. Yang pertama adalah latar belakang. Manajemen merupakan sumber informasi yang menyangkut hal-hal penting untuk mengambil keputusan. Pengolahan dan pemanfaatan data akan lebih maksimal apabila menggunakan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur. Selanjutnya ada hosting. Hosting adalah layanan yang menyediakan sumber data penyimpanan dan komputasi bagi individu atau organisasi untuk akomodasi dan pemeliharaan suatu website. Lalu ada Android. Android adalah sekumpulan software berbasis Linux open source yang dibuat untuk berbagai perangkat. Sistem operasi Android adalah tumpukan komponen software yang dibagi menjadi 5 bagian dan 4 lapisan utama. Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer, laptop, atau smartphone. Aplikasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu aplikasi desktop yang dijalankan pada komputer atau PC, aplikasi web yang dijalankan menggunakan komputer dengan koneksi internet, dan aplikasi mobile yang dapat dijalankan dengan perangkat mobile. Dalam laporan praktikum modul ini akan dibahas mengenai hosting suatu persewaan apartemen di mana agen persewaan ini sedang berupaya meningkatkan kualitas sistem informasi manajemennya. Agar web dapat diakses semua orang, maka web tersebut di-online-kan serta dibuatkan juga versi aplikasi Android dari web tersebut. Perancangan sistem ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pada agen persewaan tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah pada praktikum hosting dan aplikasi Android ini, yaitu bagaimana cara membuat hosting dan aplikasi Android persewaan apartemen dengan menggunakan FileZilla. Lalu ada tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui tentang hosting dan aplikasi Android. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui kelebihan aplikasi Android. Dan yang terakhir, praktikan dapat mengaplikasikan teori hosting untuk membuat website online dan aplikasi Android sederhana. Sebuah agen persewaan apartemen masih menggunakan sistem manual dalam mengatur proses transaksi persewaannya. Untuk itu, manajer agen persewaan tersebut ingin mencoba mengembangkan sistem informasi persewaan yang dapat diakses melalui website dan aplikasi Android untuk memudahkan proses transaksi dan rekapitulasi persewaan apartemen. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu serta dibuatkan aplikasi Android dari web tersebut. Jadi, untuk langkah-langkah pengerjaannya sesuai yang ada di modul ini. Setelah jadi, kita bisa menjalankan web dan aplikasi Android-nya. Berikut langkah-langkah dalam menjalankan web yang telah kami buat. Selanjutnya kita masuk pada proses menjalankan web dari persewaan apartemennya. Kita bisa membuka web itu melalui link yang sudah dikirim melalui email pada saat pembuatan hosting. Kita tinggal klik yang ini, your URL. Seperti ini tampilan awal dari web persewaan apartemen. Kemudian kita klik bagian home. Ini adalah tampilan bagian home, yaitu berisi ucapan selamat datang dan juga menu login. Kita bisa klik menu login untuk bisa mengakses webnya. Kita masukkan username. Kita coba masukkan password yang salah. Kita klik login. Nah, ketika kita memasukkan password yang salah,
web akan otomatis mengarahkan kita pada halaman gagal seperti ini munculnya dan diarahkan untuk melakukan login ulang. Login lagi. Kita coba login. Nah, ini tampilan ketika kita memasukkan username dan juga password yang benar. Di sini ada kolom input dan juga kolom data. Pertama kita klik yang pelanggan. Nah, jadi pada kolom input ini berisi beberapa form yang harus diisi dengan data-data yang mana ketika kita klik tambahkan, maka otomatis data tersebut akan masuk pada data yang ada di kolom sebelah sini. Misal kita masukkan data pelanggan, kita inputkan. Nah, di sini kita mengisikannya yaitu atribut-atribut dari tabel pelanggan. Nomor formulir ini tidak usah diisi karena nomor formulir ini merupakan foreign key dari entitas yang lain, yaitu primary key dari tabel formulir. Kita coba klik tambahkan. Nah, seperti ini munculnya setelah kita klik tambahkan. Nah, yang paling bawah ini merupakan data yang baru saja kita inputkan. Jadi dia otomatis masuk ke tabel data. Ini untuk tabel data yang tadi. Seperti ini. Selanjutnya untuk inputan data yang lain yaitu formulir pegawai apartemen dan kwitansi. Cara kerjanya sama seperti kita menginputkan inputan di pelanggan tadi. Nah, untuk formulir inputannya seperti ini. Kemudian pegawai inputannya seperti ini. Apartemen seperti ini. Yang terakhir ada kwitansi seperti ini. Yang mana semua inputan ini nanti datanya masing-masing akan masuk pada tabel data sesuai dengan yang diinputkan. Misal kita input pelanggan, otomatis dia tabelnya akan masuk di tabel data pelanggan. Kalau formulir juga masuknya ke tabel data formulir. Untuk tampilan data formulirnya, seperti ini tampilan data formulirnya. Ada nomor formulir, ID pelanggan, yang penyewa, nama penyewa, dan juga nomor telepon sesuai dengan inputannya tadi. Kemudian untuk pegawai seperti ini. Apartemen. Dan yang terakhir data kwitansi. Nah, setelah melakukan inputan dan juga mengecek datanya, kita bisa logout. Tinggal klik ini, lalu akan muncul tulisan seperti ini. Terima kasih telah melakukan kunjungan pada web persewaan apartemen Umay. Kita klik kembali dan otomatis diarahkan kembali ke menu home. Lalu kita coba menu yang lain. Di sini ada menu info. Nah, pada menu info ini memuat informasi mengenai alamat dari persewaan apartemen Umay, kemudian email dan juga nomor teleponnya. Kemudian menu about berisi deskripsi singkat mengenai persewaan apartemen Umay.
Selanjutnya akan dicoba menggunakan persewaan apartemen Umay ini melalui aplikasi. Setelah kita menjalankan sistem persewaan apartemen berbasis web, dilanjutkan dengan sistem persewaan apartemen Umay berbasis aplikasi Android. Jadi bisa dilihat layar HP saya sudah saya hubungkan di laptop. Di situ tertera ada aplikasi Umay Apartemen, lalu kita klik, akan muncul tampilan awal seperti ini, seperti yang ada di web. Ada menu home, info, dan about. Lalu untuk menjalankannya pertama-tama bisa klik menu home. Di sini tertera tulisan selamat datang di persewaan apartemen Umay. Lalu kita akan diarahkan untuk masuk ke menu login. Jadi kita klik menu loginnya. Nah, akan muncul username dan password. Jadi kita masukkan username. Lalu kita coba memasukkan password yang salah. Ini hitam karena memang passwordnya privacy, jadi tidak diperlihatkan. Setelah itu kita coba masukkan password yang salah, lalu kita klik login dan akan muncul tampilan gagal. Terdapat tulisan username atau password yang Anda masukkan salah. Silakan melakukan login ulang. Jadi kita akan diarahkan untuk melakukan login ulang. Lalu kita klik login dan kita memasukkan username dan password yang benar. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, input dan data. Ada input pelanggan, formulir pegawai apartemen dan kwitansi, lalu juga terdapat data pelanggan, formulir pegawai apartemen dan kwitansi. Lalu untuk input pelanggan terdapat formulir yang terdapat kolom-kolom untuk mengisi tabel pelanggan. Contohnya bisa kita isi seperti ini. Seperti ini. Lalu untuk yang nomor formulir tidak bisa diisi karena nomor formulir termasuk foreign key dari entitas yang lain. Jadi kita tambahkan, akan masuk di bawah ini. Lalu kita klik kembali, akan balik ke tampilan sukses. Bisa dilihat di data pelanggan, terdapat data yang telah kita masukkan tadi. Dan untuk input lainnya seperti input formulir, pegawai apartemen, dan kwitansi sama seperti input pelanggan tadi. Terdapat beberapa kolom yang harus diisi, lalu bisa ditambahkan pegawai seperti ini, untuk input apartemen seperti ini, dan untuk input kwitansi seperti ini. Begitupun juga dengan data formulir, terdapat data-data yang telah dimasukkan, data pegawai, kembali, lalu data apartemen, begini, lalu data kwitansi seperti ini. Setelah itu kita bisa klik menu logout untuk keluar. Nah, akan di tampilan logout akan muncul tulisan terima kasih telah berkunjung, lalu ada menu kembali yang akan menghubungkan dengan tampilan home seperti ini. Lalu untuk menu info terdapat beberapa informasi dari persewaan apartemen Umay seperti alamat, email, dan nomor telepon. Dan untuk di menu about terdapat deskripsi singkat tentang
apartemen Umay atau Umay Group. Untuk kesimpulan pada modul ini yaitu berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Hosting merupakan tempat penyimpanan data website di mana di dalamnya meliputi kapasitas penyimpanan, bandwidth, yang merupakan sebuah kapasitas yang digunakan untuk mengukur jumlah pengunjung website serta database. Terdapat beberapa jenis layanan hosting yaitu shared hosting, VPS atau virtual private server, dedicated server, dan colocation server. Yang kedua, aplikasi Android memiliki beberapa kelebihan, di antaranya sebagai berikut. 1. Multitasking. Jadi Android mampu membuka beberapa aplikasi sekaligus tanpa harus menutup salah satunya. Kemudahan dalam notifikasi, seperti setiap ada SMS, email, atau bahkan artikel terbaru dari SSS Reader, akan selalu ada notifikasi di home screen ponsel Android. Tak ketinggalan lampu LED indikator yang berkedip-kedip, sehingga Anda tidak akan terlewatkan satu SMS, email, atau miss call sekalipun. Lalu ada akses mudah terhadap ribuan aplikasi Android lewat Google Android App Market. Dan yang terakhir, bisa menginstal ROM yang dimodifikasi. Yang ketiga, salah satu contoh pengaplikasian teori hosting adalah dalam pembuatan website online melalui http www.ultimatefreehosting.in serta aplikasi Android sederhana melalui http://upgeyser.com/ untuk sistem persewaan apartemen. Dan adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 4 ini yaitu sebaiknya saat praktikum secara streaming live di platform YouTube, asisten laboratorium tidak menjalankan program terlalu cepat agar praktikan dapat mendengar dan memahami penjelasan tanpa ada informasi yang terlewatkan. Lalu sebaiknya pada modul gambar yang dilampirkan harus terlihat lebih jelas. Dan yang terakhir, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dibawakan secara lebih detail. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.